Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, saya sedang berada di Sariak Laweh, Akabiluru, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat di Bukit Al Faris Al Hufaz Sport Center. Ini madrasahnya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, LCMA. Hari ini kemarin tepatnya kami sedang ada latber se-Sumatera Barat di sini. Kemudian yang lain sudah pulang, kami masih bertahan di lokasi sampai hari ini, masih terlalu nyaman di lokasi, nggak mau pulang. Dan di samping saya, mungkin untuk beberapa kawan-kawan pemanah yang aktif dalam kegiatan panahan, mungkin cukup tahu, ini Rizul Fauzi, saudara kami di Sumatera Barat. Beliau coach di Minangkabau Archery Club. Nah, ini pelatihnya, salah satu pelatihnya, dan beliau juara satu latber kemarin dengan skor yang kalau kami itu rata-rata di sini, dia sendirian di sini. Jadi skornya cukup jauh dengan kami, cukup jauh. Hah? Penghitungannya? Ya, ini penghitungan skor dia mungkin petugas KPU mungkin ya. Jadi terlalu melimpah gitu loh. Kami di bawah, dia di atas sendirian. Dan alhamdulillah Rizul ini juga beberapa bulan yang lalu melakukan safari memanah lah ke Pulau Jawa sampai ke Pulau Bali, ke tempatnya Pak Desupri juga, perjalanan-perjalanan, dan ikut event-event di Jawa juga, banyak ilmu, banyak pengalaman. Saya tadi sengaja minta ke sini buat video untuk bercerita. Kita minta apa yang dia tahu, semoga kita juga dapat tambahan ilmu, dapat materi tambahan, dapat apapun lah, sesuatu yang manfaat untuk kegiatan panahan ground kita khususnya ke depan, teman-teman. Oke. Apa tuh yang dimulai? Bahasa Indonesia, bahasa Minang? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Kami dua-duanya orang Minang, teman-teman. Jadi ketika berbahasa Indonesia kadang agak kagok ya. Kagok. agak jadi permasalahan. Maka kami akan mencoba berbahasa Indonesia, dan itu akan terasa sedikit aneh karena orang Minang berbicara bahasa Indonesia berdua itu sebenarnya agak geli gitu. Agak geli gitu ya. Teman-teman, oke, kita akan tanya simple lah. Rizul pengen menjelaskan atau pengen ditanya? Ditanya aja. Ditanya aja. Oke kawan-kawan. Hal utama yang paling penting dalam seorang panah, dalam pegiat panahan ground atau ground archery target, atau kalau kawan-kawan KPBI bilangnya head-off, liga ground, liga yang menembak target di jarak-jarak tertentu 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan seterusnya, adalah akurasi atau ketepatan. Pertanyaannya adalah, apa saja faktor-faktor kira-kira Rizul yang menentukan ketepatan kita dalam aktivitas memanah khususnya ground tadi? Faktor akurasinya. Faktor akurasi kalau saya pribadi ya lebih menjaga kepada form. Ya, form. Oke. Pertama di situ kita menjaga dari konsisten dorongan, konsisten tarikan, kemudian konsisten kuncian pada belikat gitu. Oke. Kemudian menjaga konsisten pada rilis. Oke. Jadi rilis kita itu seolah-olah kita punya clicker sendiri. Oh, itu jadi saya lebih ke situ. Jadi intinya akurasi itu ditentukan oleh konsistensi form ya. Iya. Yang mana form tadi masuk ke dalamnya genggaman. Genggaman ya. Posisi aiming. Aiming masuk enggak? Masuk. Aiming, posisi anchor. Kemudian panjang tarikan yang ditentukan oleh bertemunya belikat belakang. Iya. Iya ya, konsistensi itu. Ya, lebih kurang kita mengistilahkan itu clickernya. Clickernya ya. Jadi teman-teman, bagi kawan-kawan pegiat horsebow mungkin asing dengan kata clicker. Clicker itu kalau dalam busu recurve adalah alat untuk menentukan panjang tarikan pemanah agar selalu menjadi sama. Jadi itu umumnya disebut dengan clicker. Sementara di horsebow kita tidak punya alat bernama clicker. Jadi clicker itu ditentukan oleh bertemunya tulang belikat. Ya. Maka ketika tulang belikat bertemu, itu adalah panjang tarikan yang sama setiap kali kita drawing gitu. Oke. Itu faktor konsistensi daripada seluruh form tadi ya, menggenggam, dorongan. Nah, kita tengok apakah ini berlipat atau bagaimana, kita harus jaga gitu. Coba tampilkan bentuk form draw, menarik kurang lebih. Bagaimana ketika kita menarik sebuah busur? Di sini ya. Saya ambil lurus dulu. Ini setiap orang berbeda-beda ya. Tapi kalau saya ambil lurus dulu, kita masukkan bahu saya ke dalam. Agak tidak naik ya. Agak naik, tapi bukan naik. Sebenarnya kita meluruskan. Baru ambil. Tempel sana.
Maka di sana bekerja belikat kita. Ketika di sini bekerja melikat. Jadi saya mengambil belikat itu supaya dia bekerja, siku kanan saya naik. Siku tangan yang menarik. Ya, siku tangan yang menarik saya naikkan. Untuk menempelkan belikat pada belikat satunya lagi. Ya, pertama dia mengunci. Oke. Untuk mengunci saya naikkan. Oke. Jadi ketika dia mengunci diam. Oke. Jadi ketika Dinaikkan, saya cuman mengeraskan punggung saya saja. Otomatis ini ketarik. Oh, Oke, gitu. jadi Jadi otot belikat dikeraskan yang efeknya membuat tangan kanan itu terangkat ke atas. Enggak, bukan. Maksudnya tertarik. Tertarik, Tapi bukan ditarik. Tertarik oleh belikat kan? Efek dari belikat yang saya Keraskan. Ya, saya keraskan gitu. Oke, ini Itu secara saja. teoritis teman-teman ya, dimana saya sendiri pun tidak bisa paham tanpa tuntunan sebenarnya bagaimana menggunakan belikat dengan baik sebagai clicker lah intinya ya. Tarikan kita tuh di full draw versi kita ya. Iya, versi Ketika saya. terjadi tarikan form tadi. Berikutnya adalah itu kan penjelasan tentang form, yang mana sebagus-bagus form atau teknik seorang pemanah itu tidak akan pernah mendapatkan akurasi tadi kecuali juga memiliki alat sebagai faktor keduanya. Itu pasti kan? Pasti. Sejago-jagonya pemanah, sekonsisten-konsistennya form seorang pemanah, mau belikatnya nempel senempel-nempelnya, mau bahu seluruh-seluruhnya, anchor sestatis-statisnya, tapi alat tidak mendukung, maka akurasi pasti berantakan kan? Pasti berantakan. Bagaimana kira-kira busur dan arrow itu yang sesuai lah dengan kebutuhan kita mendapatkan akurasi tadi? Oke. Kalau saya pribadi memilih busur ya. Artinya ini dalam kondisi sekarang ya. Oke. Saya Anggap busur yang dipakai hari ini aja lah. Ya, yang saya pakai sekarang ini adalah busur buatan Pak De Supri. Ini Pak De Supri nih. Hadiah buat Pak De Supri. Hadiah dari beliau. Kecintaan seorang bapak kemenakan lah ya. Nah, ini beliau hadiahkan. Dan alhamdulillah saya cocok pakai ini. Assyrian ya? Assyrian. Nah, saya cocok. Alasan beberapanya ya karena gratis juga mungkin lebih cocok ya. Nah, jadi kalau khair Pak De. Nah, jazakallah khair, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak De yang bimbing saya dalam memilih busur ya, memilih busur yang tepat. Ya, jadi saya merasakan kenyamanan dengan busur yang ada pada beliau dan ini beliau berikan untuk saya gunakan ya. Saya gunakan, alhamdulillah ada beberapa prestasi yang saya dapatkan melalui busur ini. Nah, ini kalau saya review kembali dan dikaitkan dengan kecocokan saya, ini sistem dari handle beliau ini memang seperti standar gitu kan, standar bow. Standar bow ya. Ya, jadi kalau dibuka macam busur recurve ya. Semacam busur recurve. Karena saya pribadi memakai foam dari horsebow ini copy paste dari Ya modern bow gitu. Yeah. Jadi formnya itu modern bow. Nah, jadi saya lebih cocoknya dengan handle seperti ini. Dan saya baru tahu setelah saya beberapa keliling lah gitu kan, mendapatkan nasihat-nasihat dari beberapa senior. Jadi sedikit saya potong teman-teman, ilmu itu tidak jatuh dari langit gedebrak gitu ya. Jadi ini Rizul melakukan perjalanan, bertanya ke guru-guru, meminta ilmu, itu betul-betul diminta. Jadi nggak berharap ilmu jatuh dari langit saja, enggak. Nah, jadi kurang lebih apa yang dia sampaikan itu dia dapat dari guru-guru, dari senior-senior yang memang sudah pro untuk panahan ground itu sendiri. Oke, lanjut loh. Oke, jadi karena saya copy paste teknik dari Berbo lah, lebih spesifiknya Berbo ya, bukan recurve, tapi Berbo. Karena Berbo sendiri nggak ada clickernya, nggak ada stabilizer, kan nggak ada sight atau nggak ada, pokoknya mirip dengan horsebow. Termasuk cara berdiri saya, formnya semua pokoknya copy paste, cuman tam aja yang saya ubah. Beda hooking bedanya. Ya. Hookingnya nggak kuncian, ya kuncian sama genggaman. Nah, genggaman yang mirip. Jadi saya tuh menggenggam tuh tidak terlalu keras. Oke. Tidak terlalu keras. Nah,
ketika pakai busur tartar, saya tuh diminta menggenggam tuh busur Kokoh. terlalu keras, Oke. harus kuat supaya busurnya tuh jinak. Kalau busur tartar tidak digenggam dengan jinak, dengan kuat, jadi busurnya itu akan memiliki apa namanya perlawanan di handle yang luar biasa dan nggak Iya. bisa saya kuasain. Jadi busur menjadi lebih dominan ketimbang pemanahnya ya. Ya, kita lebih dikendaliin busur daripada Oke. kita sendiri gitu. Oke. Nah, jadi ketemulah dengan busur yang kurvanya seperti ini dengan handle apa ya? Seperti Iya, Assyrian Assyrian lah. yang mirip dengan Berbo Iya. dan ke arahnya ke sana linnya tuh. Iya. Ke arah sana. Nggak ada ngelawan ke sini gitu, seperti tartar. Jadi kurva handle dia ngikut ke belakang kan, kawan. Tidak seperti Tatar atau Korean bow yang Iya. kurva bagian handle itu ke depan terlebih dahulu sebelum kita stroke string gitu lah. Iya. Oke, itu Nah, handle. di situ berkaitan dengan genggaman saya. Oke. Jadi genggaman saya tidak terbiasa dengan kuat gitu kan. Dengan Ya, sangat memang kokoh. kuat, tapi tidak sekuat Iya. ketika saya memakai tartar gitu. Oke. Oh, ini sekedar untuk ngunci stabil, oke, saya cukup gitu. Jadi hanya dengan handle seperti ini yang Oke. cocok dengan saya gitu. Itu pertama. Oke, Handle anggap busur ya. handle. Hmm. Yang berikutnya adalah berat tarikan busur yang nyaman atau yang harusnya kita pakai berat tarikan busur itu sebagaimana untuk akurasi gitu lah. Kalau saya umpamakan, saya lebih mengetesnya itu ketika saya ngedraw, kemudian ini tidak tremor. Oke. Kayak itu aja ukurannya. Oke, baik. Jadi berat tarikan itu termasuk yang mesti dipertimbangkan kawan-kawan. Jadi tidak usah berlomba-lomba ngejar berat tarikan Iya, hebat-hebatan ya. betul. Yang pasti busur tidak tremor ketika ditarik sehingga konsistensi yang di awal disebut tadi itu terlaksana dengan baik ya. Betul. Oke, pertama berat tarikan senyaman kita Hmm. tentu berbeda-beda kan ya. Beda-beda. Bisa Pasti beda-beda. ada yang mungkin under 30, 35, 40 ya bebas lah. Hmm. Itu variatif. Kemudian untuk tuning alat bagaimana dengan breast height sebuah busur kalau baiknya? Sebaiknya breast height itu bagaimana? Karena sebagaimana kita tahu breast height itu berefek kepada akurasi tidak secara teoritis. Ya, betul. Busur-busur dengan breast height rendah itu agak liar umumnya. Betul. Bagaimana settingan breast height sebaiknya untuk busur? Apa kita ngikut dari bikinan bowyer aja? Atau kita sebagai pemanah tuh ikut andil dalam busur kita menentukan breast height-nya? Gimana kira-kira Zul? Oke. Kalau saya sendiri lebih suka breast height lebih panjang, Tinggi? tinggi. Iya. Jadi urusan sama busur itu kita sedikit. Jadi aero sama busur itu cuman sebentar aja dia tuh berkolaborasi. Dia tuh cuman Segera rilis ya. segera keluar dari urusan busur dia. Oke. Nah, itu kalau saya. Itu beberapa dari busur ya. Berat tarikan sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Breast height kalau bisa enggak terlalu rendah lah ya. Nggak terlalu rendah. Agak tinggi lah ya. Saya suka tinggi. Seperti ini tinggi, lebih tinggi. Ya, sama lah. Ini juga tinggi. Kami penikmat busur-busur breast height tinggi teman-teman. Berikutnya anak panah Zul. Aero. Aero ya. Nah, ini part daripada peralatan tadi. Teknik, kemudian peralatan. Peralatan itu ada busur Ya. dan ada aero teman-teman. Ini yang akan juga sangat berpengaruh kepada akurasi si pemanah tadi. Aero bagaimana kira-kira? Pemilihan aero itu gimana untuk mencapai akurasi dan ketepatan kita dalam aktivitas ground? Nah, kurang lebih. Mungkin bahan atau Aero saya apa aero yang ideal? Karena aero saya nggak ideal. Yes, yang ideal. Kalau bisa yang ideal. Karena ini kan nasib kan yang membuat Nasib aero yang menjadi menentukan. tidak ideal, kan. Keuangan yang menyebabkannya. Tapi ceritakanlah aero yang ideal untuk aktivitas ground itu seperti apa kurang lebih? Bahan mungkin spine, FOC atau vanesnya kayak apa? Panjangnya terserah lah. Yang kira-kira Rizul gunakan pakem itu untuk pemilihan aero gitu lah. Oke, saya penentuan ya. Nah, Jadi kalau saya udah menentukan sendiri untuk pakaian pribadi ya, saya lebih suka poin berat. beratnya Itu berapa gram? Minimal itu 6 gram. Minimal 6 gram. 6 gram Berarti sampai FOC-nya agak tinggi berarti ya. ya Hmm. sampai saya pernah pakai itu berat poin aja itu sampai 9 gram. 9 gram. Dan itu di aktivitas ground long ya, long distance 70 meter pun pakai itu ya. Pakai itu.
Untuk long distance pun pakai poin yang lumayan berat lah. Iya. 6 gram. Iya, 6 oke. gram. Tapi standarnya kalau saya sekarang pakai udah ke 6 gram. Tapi pernah ngukur FOC enggak? Enggak sih, saya begini-gini aja. Jadi yang jelas gunakan poin Yang 6 jelas ini di sini cek lagi arrow Oke. lagi. Oh sama gitu kan. Cek Oh, lagi jadi- oh mirip gitu Ini, kan. Jadi sama dengan udah jadi jadi FOC-nya by feeling aja. by feeling gitu. Berdasarkan perasaan saja. Saya Oke, nggak menggunakan ada- poin berat, Kemudian spine lebih kaku. spine kaku dan tetap menggunakan feeling juga ya. Feeling juga. Saya nggak ada alat ukurnya, Oke. saya feeling juga. Ini perlu diperhatikan kawan-kawan. Ini tidak berlaku untuk kawan-kawan kami yang pemula sekali ya. Oh. Ini orang feelingnya udah terasa masalahnya. Jadi untuk yang tidak paham panahan tradisional, jangan sekali-kali menggunakan feeling untuk mengukur berat, mengukur FOC, mengukur spine. Itu sebenarnya tidak baik. Karena sesuatu yang ada alat ukurnya, itu sebaiknya tidak menggunakan perasaan di situ. Ya. Tapi untuk orang-orang beberapa kawan-kawan yang memang pro, mereka punya insting yang lebih kuat ketimbang kita. Jadi dia memiliki feeling, perasaan yang lebih kuat. Ah, ini spine cocok, ini bobot cocok dan sebagainya. Itu kurang lebihnya. Spine-nya kaku. Spine Nah, kaku. terus untuk Vanes, Kalau Vanes saya sekarang pakai 4 Vanes. Vanes ya. Panjang? Panjang 3 inci. Oke, Vanes panjang 3 inci, 3 lebih inci. irit ya. Lebih enggak ini juga sih. Enggak ya, kan jadi 4 pitches ya. Nah, karena dia 4 pitches. Ya. Oke. Ya dibanding 3 pitches ya lebih Oke. boros. Nah, Itu paling itu aja. lalu apa pertimbangan-pertimbangan lain tuh di anak panah? Apanya? Yang dijadikan pertimbangan poin oke 6 gram, 7 6 gram. 7 Kemudian gram. shaft dengan spine kekakuan yang kita anggap kaku lah ya. Ya, kita anggap Kemudian seragam, Vanes kaku, seragam. 3 inci pasang 4 atau 3 Vanes minimal ya. Ya, Kemudian apa lagi? mencocokkan dengan busur itu Oh, dari oke. segi bobotnya gimana? Kalau bobot saya pakai sekarang 27 gram, Dengan busur berat tarikan 38 38. lbs. Oke, itu GPP berapa tuh kurang lebih? Kurang Dihitung enggak GPP-nya? enggak. Oke lah, tapi di berat segitu itu Kayaknya masuk 10 dalam lah, range 10. GPP lah ya. Jadi Ya. GPP itu teman-teman ada range kisaran 9 sampai 12 biasanya. Jadi biasanya pemanah tuh gunakan 10 sampai 11. Ya. Ini bagi yang pemula juga biasanya bingung nih GPP ini apalagi. Tapi pembahasan ini saya harapkan bukan untuk yang kosong sekali sebenarnya, tapi bagi kita yang memang pegiat panahan dan kita fokus ngejar akurasi. Rizul itu memang tembakan beliau saya saksikan sendiri, saya aduan dengan dia kemarin 6-0. Akurasi dia istiqomah. Baik level 50 meter sampai 70 meter, mayoritas tembakan dia tuh memang masuk gitu loh. Jadi memang ini harapannya bukan orang yang pengen belajar dasar sebenarnya. Saya pengen minta ilmunya tuh memang kepada kita pegiat panahan dan bagaimana akurasi kita tuh konsisten. Minimal tuh mayoritas tembakan masuk, bukan minoritas yang masuk tapi mayoritas gitu loh. Jadi kurang lebihnya itu Zul ya. Iya. Lalu apa kira-kira yang mesti ditambahkan Zul? Oke lah kalau busur kita paham lah kayak tadi penjelasannya anak panah itu penjelasan standar kayaknya. Ya, Tapi standar. praktikalnya gimana? Prakteknya kenapa Kalau Rizul dengan busur penjelasan tadi semua kita paham, anak panah penjelasannya kita paham, kenapa dalam prakteknya Rizul akurasinya menjadi lebih bagus gitu lah? Apa kira-kira nilai tambah yang mesti dipahamkan ke kami pegiat panahan lainnya? pertama itu seperti pembahasan pertama ya, Ah. kita jaga form. Oke. Jadi form tadi kita bisa ngejaganya itu dalam bentuk endurance, dalam bentuk penembakan yang banyak di sebuah lomba atau di sebuah kompetisi atau sebuah latihan bersama bareng-bareng gitu kan. Nah sebelum itu kita udah latihan keras gitu. Oke. Maksudnya latihan keras dalam artian kita tuh bukan menembak hanya sekedar seperti yang dituntut di shooting range saja. Oke. Jadi saya tuh pernah menembak itu, pernah meluangkan waktu, bahkan sampai dalam sehari itu jarak 10 meter saya menjaga form tarikan itu sampai 700, dari 700 sampai 1000 anak panah saya tembak di jarak Oke. dekat ya, dengan arrow yang berbeda yang tidak akan saya gunakan untuk Oke. untuk apa namanya, untuk perlombaan yang bisa jadi mereka itu beragam arrow-nya gitu kan. Saya jadi beratnya itu beragam. Yang penting saya nembak 10 meteran lah, 8 sampai 10 sampai kuantitas seperti itu dengan teknik-teknik
yang saya ingat-ingat gitu. Iya, iya, Form iya. Istilahnya ini kita gitu. menggunakan form yang kita anggap benar Ya, dalam latihan itu ya. ya dalam latihan itu. Oke. Itu apa manfaatnya? Apa manfaat dari dalam pola latih blind shooting ya? Bahasanya ya. kalau Blind saya shooting, nembak jarak dekat lah 10 meter ke bawah tanpa terlalu mempertimbangkan akurasi, dipertimbangkan enggak? Enggak. Tanpa terlalu mempertimbangkan akurasi, bisa ratusan sampai ribuan shoot per hari. Itu Iya. apa manfaatnya kira-kira? Manfaatnya terhadap akurasi kita ketika turun di event gitu. Pertama kita kalau sudah event, pertama detak jantung kita ya berbeda bang. Oke. Itu pertama. Tekanannya beda ya. Karena beda. Oke. Jadi bagi kita atau saya pribadi yang kurang bisa mengelola mengelola detak jantung Oke. dengan normal, Iya. itu kekurangan saya seperti itu. Saya lebih mengandalkan kepada form agar kita rileks. Kita cuman ingat-ingat saya pas 1000 anak panah begini loh gitu. Jadi kalau dia miss, ketika saya miss itu saya tuh rileks gitu. Ketika Oke. saya miss, saya rileks. Ya nggak apa-apa miss kan nggak, karena kenapa rileks? Karena missnya nggak jauh-jauh. Gitu. Jadi manfaat daripada latihan blind shoot ratusan sampai ribuan per hari itu, fisik itu ngeset form ya. Ya, Jadi form fisik kita kita tuh disetting di setting di sana. konsisten gitu ya. Di setting Pun kalau terjadi miss, meleset, nggak jauh-jauh. nggak terlalu Nggak jauh. Ya. jauh-jauh. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh ya. Sangat pengaruh. Latihan blind shoot kalau di panahan Turki itu torba kali ya. Oh ya, bisa jadi ya. Yang ratusan ribuan sehari, yang kita nggak terlalu fokus ke akurasi, Heeh. cuman melatih muscle memory aja. Asal memori aja. Itu pengaruhnya besar ya? Besar, sangat besar, Bang. Besar sekali. Masya Allah. Rata-rata 500 sampai 1000-an shoot. Ya, per begitulah. hari. Tapi ini saya lakukan tidak dekat-dekat lomba. Itu. Oke. Tolong jelaskan dulu. Apa tuh maksudnya? Tidak dekat lomba ini maksudnya gimana? Misalnya nih kita mau lomba seminggu lagi. Oke. Ya udah jangan kita lakukan blind shoot 1000 anak panah. Gak usah. Oh, jadi latihan blind shoot itu di hari tenang. Di hari, pokoknya Hari jauh-jauh kosong. hari. Pokoknya latihan dasarnya itu gitu. Latihan harian. Ya latihan harian, latihan dasar atau latihan yang nggak orang tahu lah gitu kan. Lalu kapan kita kombinasikan dengan latihan akurasi yang normal? Misalkan kita pengen orang yang terbiasa latihan lombanya nggak lomba event 50 atau 70. Ya. Bagaimana kita membagi latihan harian kita? Latihan blind shoot-nya kapan? Latihan ground yang normal, pakai jarak normal, pakai print target itu kapan? Bagaimana membaginya? Kalau saya membaginya lebih gini, ketika mau lomba dalam seminggu ya, dalam seminggu itu saya lebih ke scoring terus, nggak pernah turba, nggak pernah blind shoot. Oh, mendekati lomba, kita masuk ke latihan Jarak. sesuai dengan lomba. Ya, betul. Saya nggak pernah itu, oke. nggak pernah ngelakuin 1000 anak panah. Kalau Kalau menurut saya, mendekati lomba. mendekati lomba. Bagi saya dengan fisik yang terbatas gitu kan, Oke. ketika saya ngelakuin 1000 anak panah itu dekat-dekat lomba, itu lama sembuhnya. Oh. Artinya ketika kita udah nembak 1000 anak panah, ini tuh sakit bang, Oke. sakit. Sehingga ketika di event, fisik itu tidak dalam keadaan terbaiknya ya. Oh, jadi seminggu ke lomba tuh Stop dulu. fisik recovery dulu ya. Ya stop dulu. Sementara secara form muscle memory mengingat teknik dengan baik karena Betul. ribuan tadi. Ya. Oke, mantap. Semakin sering kita lakuin, ya, jadi semakin kita dapat muscle memory. Oke. Jadi persentasenya berapa, Zul? Persentase alat akurasi itu, persentase alat berapa persen? Persentase giatnya si pemanah berlatih itu berapa persen? Kalau saya sih 70-30 ya Apa yang 70? orangnya. 70 orang, Ya. 30 alat. Alat Itu berlaku di busur horsebow. crossbow ya. Oke. Jadi 70% itu memang kita ya. Kita. Kalau saya pribadi bisa jadi salah bang. Oke, itu tidak masalah. Setiap orang itu punya teorinya masing-masing lah mungkin ya. Ya. Tapi kita bertanya kawan-kawan tuh ke orang yang memang dia memiliki akurasi bagus. Saya tidak sedang bertanya ke orang yang saya comot di jalan aja enggak. Ini teman saya, kawan lama, kita pegiat panahan sumbar lama-lama. Saya tahu akurasi dia bagaimana. Dan akhir-akhir ini peningkatan konsistensi akurasi Rizul ini luar biasa. Saya telah bertanya banyak sebenarnya di luar video ini direkam kawan-kawan. Tapi saya minta direkam agar tidak hanya saya yang tahu gitu loh.
Tapi bagaimana kita semua tahu, kita ngambil ilmu itu dari mana saja. Jadi kalau ada orang tanya ke saya, ini sering Zul yang tanya, Mas Taufik, antum sanad panahannya dari mana? Sanad panahan saya dari manapun bisa bertanya. Saya ketemu siapapun punya ilmu, saya tanya, saya ambil, gitu loh. Saya sanad panahan saya random saja. Jadi ketemu Rizul, kawan kami di Sumatera Barat, main bagus, dia pulang berkelana lah Zul ya, berbulan-bulan di Pulau Jawa, nyari ilmu kemana-mana. Pulang, saya tanya-tanya semalaman, seharian sampai hari ini. Dan ini video saya maksudkan untuk kita ambillah pelajaran sama-sama agar kita dapat apa yang dia punya. Ketika kita ambil, tidak ngurangi apa yang di dia, tapi nambah ke kita gitu loh. Ya, jadi saya minta itu agar jadi jadiah untuk dia. Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Kurang lebih itu yang menjadi faktor penentu akurasi lah ya. Ada hal lain enggak kira-kira Zul? Apa yang perlu ditambahkan selain teknik, form istiqomah teknik, alat, kemudian latihan harian yang macam disebut tadi, blind shoot ribuan sehari. Ada enggak faktor-faktor lain kira-kira yang mayoritas pemanah? Kadang kita gitu loh Zul. Kalau macam kita punya satu ilmu, kita tengok orang pemanah itu mayoritas itu kadang salah. Anggaplah enggak salah, kurang baik lah. Ya betul. Ada enggak apa sih pemanah itu rata-rata yang kayaknya ini kurang baik lah gitu lah. Tapi kadang enggak enak kan memberitahu satu-satu. Apa kira-kira ya mayoritas kami pegiat panahan itu yang ini perlu dikritisi lah. Kita tidak katakan salah mungkin, tapi mungkin ada yang lebih baik daripada itu. Ada enggak kira-kira? Ya, kalau saya lebih ini sih. Kalau untuk mencari apa ya kekurangan teman-teman ya. Oke. Itu saya lebih tidak fokus ke kekurangan teman-teman, karena saya juga ngerasa diri saya juga banyak kekurangan dalam memanah. Itu ya memang nggak pernah fokus, itu nggak pernah perhatiin. Tapi kalau teman-teman bertanya, coba saya open gitu, karena saya juga siap. juga punya guru dan beliau juga punya guru. Saya menghargai guru beliau. Iya. Saya juga menghargai guru saya dan dengan mempraktekkan ilmu yang didapatkan. Ya sudah, selesai sampai di situ. Jadi nggak pernah fokus memperhatikan orang ya? Gini lah, maksudnya pernah terlihat, tapi saya tidak mengambil ke hati gitu. Artinya saya tidak, ya udah terserah gitu. Saya lebih ke sana gitu. Oke, jadi saya nggak perhatian terlalu sih. Oh jadi, oke. Ini kok satu konsep kawan-kawan sebenarnya yang memang ini konsep turunnya ilmu sebenarnya. Ilmu itu kan kawan tidak turun diberikan ke tempat yang tidak meminta. Itu konsepnya ilmu. Ilmu itu datang kepada orang yang meminta. Jadi kalau kita punya satu ilmu, ada orang yang tidak punya ilmu, kita tidak mungkin ujuk-ujuk ngasih tahu kan. Iya kan Zul? Ya, mungkin lebih kurang seperti itu. Iya, betul. Jadi ilmu itu secara adab dari zaman bahela itu memang datang ke tempat orang-orang yang memintanya gitu loh. Jadi betul. Mungkin pertanyaan yang macam tadi itu memang bukan pertanyaan turunnya ilmu. Jadi kalau kita tanya ke Rizul, orang lain apa kira-kira salahnya Zul? Nggak tahu. Iya, betul. Nggak tahu saya. Tapi ketika kita secara pribadi minta korek, kalau ada yang perlu dikorek kita jawab Zul ya? Iya, saya jawab. Jadi beda lagi dengan karena tadi disampaikan saya pelatih di MAC. Itu semua anak-anak saya itu memang saya dalam otak saya semua mulai dari form mereka, hero mereka, busur mereka, sampai pola keseharian mereka tuh dalam pikiran saya semua gitu rata-rata. Kira-kira mereka berbeda-beda enggak dari segi form? Kami itu boleh beda-beda enggak formnya? Maksudnya saya, si A, si B, si C, ketika minta coaching ke Rizul, apakah form kami harus serupa Rizul atau boleh dengan form kami tapi beberapa hal disetting gitu loh. Bagaimana pola Rizul dalam coaching, dalam melatih adik-adik atau kawan-kawan di MAC itu? Oke. Ya, terutama untuk adik-adik binaan saya, itu saya tidak harus mengcopy paste yang saya form punya dengan adik-adik tadi. Jadi setiap orang punya postur berbeda, setiap orang punya kekuatan berbeda, setiap orang punya kemauan berbeda, setiap orang punya busur atau peralatan yang berbeda. Jadi saya di MAC itu ada beberapa tingkatan, sampai tingkatan terakhir itu ujian 70 meter. Ujian setelah 70 meter itu dengan standar
yang saya kasih. Oh, ada Ada standarisasinya. standarnya gitu. Oke. Nah, ketika mereka sudah lalui ujian-ujian standar yang saya berikan, mereka bebas mau milih form yang mana Oke. atau gaya memanah seperti apa, mereka boleh memilih bebas. Nah, dengan hanya saya milih cuman yang inti-inti saja. Cara dorong busur, cara narik busur, cara membidik, itu kan hal-hal yang pokok dalam Iya, panahan. betul. Nah, jadi hal yang pokok dalam panahan saya wajibkan kepada adik-adik. Kemudian untuk fashion, cara Untuk stylenya style ya, mereka, style memanahnya ya. saya serahkan kepada mereka masing-masing. Oke. Nah, itu siap, anak siap. binaan, apalagi teman-teman gitu. Iya, yang mungkin kalau pemanah-pemanah tua ya, pemanah-pemanah gaib yang udah bertahun-tahun, ketika kita punya satu form ya, Zul ya. Iya. Kemudian ujuk-ujuk diubah itu kacau jadinya ya. Iya, saya nggak Oke, berani oke. ngerubah itu. Oke, siap. Hmm. Ada lagi nggak, Zul, kira-kira yang harus ditambahkan nih, berfokus kepada aktivitas ground target dan akurasi gitu lah. Ada lagi nggak hal-hal yang perlu ditambahkan di situ? Pola latih kah? Apakah alat dan sebagainya? Ada nggak yang kurang kira-kira? Secara general umum mungkin keseluruhan ataupun ada ilmu-ilmu tersembunyi yang kadang kan kawan beberapa pemanah tuh kalau di masa lalu era-eranya Wiro Sableng tuh kan Sinto Gendeng tuh pasti menyembunyikan ilmu-ilmu andalannya. Iya ya. Tak semua ilmu itu diturunkan gitu loh. Kecuali kepada murid-murid yang betul-betul membutuhkan ilmu tadi. Ada nggak ilmu yang disembunyikan? Apa ya? Nggak ada rasanya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi semua ilmu sudah kurang lebih secara Lebih umum kurang gitu secara ya? umum seperti ini. Kadang-kadang ketika diminta menunjukkan sebuah ilmu yang tersembunyi itu, kadang-kadang kita di suatu saat, satu momen kita tidak mampu menampilkan ilmunya. Iya. Kadang-kadang di tempat lain atau kondisi tertentu kita dapat ilmunya itu gitu. Iya. Dan itu pernah kita lakukan berulang-ulang. Tapi di momen ketika ditampakkan di momen yang lain kadang Ya, nggak nampak. nggak tahu kita sendiri. Oke. Kadang-kadang itu bimbingan dari Allah kan. Iya betul. Ilham Ah. dari Allah ya. Itu memang sesuatu yang kadang nggak bisa dijawab, dan Iya. nggak bisa dijelaskan kadang ya. Iya, kadang-kadang Oke, seperti itu. Siap. Yang jelas secara busur, aero, ya pakai sajalah yang normal-normal saja. Oke, satu pertanyaan lagi tuh. Ah, Rizal kan pakai busur laminasi brandnya Aji Archery itu. yes. Brand yang lumayan, siapa sih yang nggak tahu Aji Archery Pak De Supri. Ah, Kalau ada yang nggak tahu kawan-kawan dan mengaku mengklaim dirinya pegiat panahan, mending kenalan dulu sama Pak De Supri. minggir dulu ya. Sesepuh, salah satu sesepuh kita lah, guru-guru kita, maker juga. Laminasi, dan ini busur fiber bending ala kadarnya saja. Kualitas busur sangat berpengaruh nggak tuh? Ini kan kalau kita timbang harganya, ini harga busur saya ini dengan ini itu bisa 7 kali lipat busur ini dapat ini satu. Iya. Nah, kurang lebih segitu. Seberapa penting persentase kualitas alat tadi terhadap ini, kebetulan mungkin itu dapat yang bagusnya ya. Ya, Biasanya yang dari Pak De Supri kita enggak generalisir semua busur laminasi mungkin ya. Kurang lebihnya lah alat Ya. yang bagus, sangat bagus itu dengan alat yang ala kadarnya lah, Oke. itu menunjang enggak di akurasi? Sangat menunjang. Sangat ya? Iya, sangat menunjang. Jadi kan sebelum saya bisa bersaing dengan teman-teman, itu kan sebelumnya pakai fiber. Oke. Dan saya artinya saya nggak bisa nguasain fiber itu, berarti Iya. saya belum mampu menguasai fiber tadi. Busur yang saya juga bikin busur flat ya, busur flat dan busur bending itu saya kadang-kadang untuk masuk ke kualifikasi itu memang susah. Iya. Untuk Kalang Sumbar ya. Iya, bahkan Sumatera Barat kan kawan. Kalau Sumatera Barat itu Iya. saya pernah, ini beliau menyaksikan sendiri di Iya, Padang iya. Open berapa Iya. gitu kan. Kualifikasi aja saya nggak lolos gitu. Tapi ini subjektif ya. Ini Subjektif. pendapat pribadi aja kan. Pribadi Ya? ya, pribadi. Ya karena khawatirnya ini guru-guru master pengguna busur fiber tersinggung kan. Iya. Kami klaim di awal dulu Nah, bahwasanya itu subjektif aja dulu ya. subjektif. Ya, ini pengalaman pribadi. Untuk diri pribadi ya betul. Pengalaman pribadi. Oke. Nah, kemudian saya mendapatkan fasilitas busur yang menurut saya sangat stabil. Iya. Ya, menurut saya jadi jangan dicoba juga gitu. Menurut saya sangat stabil. Kalau mau coba ya hubungi Pak De aja. Ada Supri aja. Jangan punya saya yang Ada diganggu. Supri. Sudah sekian kali tersebut
Kirim yang gratisnya ke saya kapan? Alah. Oke, Zul, ada yang lain mungkin? Ada yang lain Ya, itu busur yang bisa ditambahkan? sangat Sudah penting ya. 35 menit lumayan ya. Main ya, busur, kemudian aero, seragam. Ya sudah, kita tinggal meningkatkan form tadi sudah. Itu yang terpenting ya. Yang terpenting itu Latihan rutin tadi latihan ya. rutin terpenting. Ini sekedar info teman-teman. Ini orang memang latihannya gila. Ini orang aktivitasnya cuma memanah. Kok ya ada orang di muka bumi ini yang kegiatannya cuma memanah, ya ini dia orang. Sampingan cari uang. Nyari uang itu sampingan. Kegiatan utamanya memanah. Tapi ya alhamdulillah, Allah berikan rezeki selalu. Masih hidup insyaallah. sampai Alhamdulillah. Kemudian itu aja mungkin Zul ya. Ada yang lain Oke. ditambahkan sebelum kita closing, sebelum memori handphone terlalu penuh. Ya, mungkin itu saja Bang ya. Oke. Atau kalau ada keluar-keluar lagi nanti ya sambil berjalan aja. Oke, mungkin ada ilmu tambahan nanti teman-teman atau ada kawan-kawan yang beda pendapat pun bolehlah di Ya, boleh komentar. dikomentari. Nggak pengen komentar juga boleh, tidak ingin nonton juga Nggak apa-apa. whatever lah terserah. Sekian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.